Kecelakaan yang melibatkan dua buah truk ini terjadi di kawasan Jalan Raya Sumorame Candi, Sidoarjo. Diduga mengalami remblong, dam truk bermuatan pasir menabrak sebuah truk bermuatan barang bekas yang sedang terparkir di tepi jalan. Kerasnya benturan menyebabkan kabin dam truk bermuatan penuh pasir ini ringsek hingga mendongak ke atas. Meski kondisi kabin kedua truk rusak parah, namun kedua pengemudi truk berhasil diselamatkan dan mengalami luka ringan di bagian tangan dan kaki. Kerasnya benturan truk bermuatan barang bekas yang ditabrak dam truk tersebut terlempar ke kiri dan menabrak sebuah pohon. Meski tidak ada korban jiwa, namun dampak kecelakaan mengakibatkan jalur lalu lintas Malang-Surabaya melalui jalur bawah Sidoarjo mengalami kemacetan dan lumpuh hingga 2,5 jam. Karena selain kondisi bangkai kendaraan berada di badan jalan, kondisi pasir yang tumpah sehingga kendaraan yang melaju dari arah selatan ke utara hanya bisa dilalui satu jalur. Jadi untuk kronologi kecelakaan tadi itu truk muat pasir dari Lumajang mengarah ke Sidoarjo. Diduga sopir untuk kendaraan remnya ngeblong, sehingga menabrak kendaraan yang di pinggir yang bermuatan kerosokan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mako Unit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua pria bermobil terekam CCTV mencuri mesin pendingin di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam aksinya, dua pelaku merusak gembok warung kelontong lalu menggotong curiannya ke mobil. Sebelumnya pelaku pada jam 4 subuh terlihat bolak-balik di depan warung, diduga untuk mengamati situasi. Diduga pelaku merusak gembok warung menggunakan cairan khusus perusak gembok. Akibat aksi pencurian ini, pemilik warung kelontong mengaku mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah. Karena selain mengambil mesin pendingin, pencuri juga mengambil makanan beku. Kita ada kebobolan nih, ya, pintunya dibongkar, kuncinya juga gemboknya diambil, tinggal rantainya saja. Nah itu kejadiannya jam 4, ya, dan kebetulan di Pak Ansori itu ada CCTV, jadi sempat terekam CCTV. Meski mengalami kerugian jutaan rupiah, namun pemilik warung mengaku belum melaporkan kasus pencurian yang dialaminya ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, terlilit hutang judi online, seorang pria di Gunung Kidul, Yogyakarta membakar rumah orang tuanya. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews Pagi selengkapnya. Seorang emak-emak dibekuk polisi karena menjadi pengedar narkoba di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Diketahui penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya bagi tersangka karena sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah ditahan karena kasus yang sama. Tersangka KM tak bisa berbuat apa-apa saat sejumlah anggota Satres Narkoba Polres Bangkalan menggerebek di kosannya di Jalan Cokro-Minoto, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi menemukan barang haram jenis sabu seberat 3 gram yang disembunyikan di kotak lemari milik perempuan berusia 55 tahun itu. Usai mengakui kepemilikan sabu tersebut, polisi kemudian membawa tersangka ke Mapolres Bangkalan. Kepada petugas, tersangka KM mengaku ia mengedarkan narkoba dalam bentuk kemasan plastik klip kecil di sela-sela pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga. Jadi ini pertama sudah pernah masuk di lembaga, terus ini yang tertangkap lagi dengan kasus yang sama. Punya kenalan di rutan betul? Ya? Kenal di rutan dengan ini? Awalnya kenal di rutan sama yang mengambil barang ini, itu pakai mengambil barang. Ditangkap di mana deh? Ya? Ditangkap di mana? Ditangkap di kos-kosannya. Tersangka KM dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.
Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebuah kapal tanker bermuatan sagu terbakar di perairan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang dan anak buah kapal berhasil dievakuasi tim SAR. Kebakaran melanda kapal motor lintas bahari saat lego jangkar di perairan Meranti, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kapal tanker ini rencananya akan berangkat untuk mengantarkan muatan sagu ke Cirebon, Jawa Barat. Sumber api diduga berasal dari bagian depan haluan kapal. Beruntung api berhasil dipadamkan kru kapal, dibantu kapal-kapal di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal ini. Seluruh penumpang dan anak buah kapal berhasil dievakuasi tim SAR Kepulauan Meranti dibantu tim Polairut. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kapal. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Terlilit hutang judi online, seorang pria di Gunung Kidul, Yogyakarta meminjam uang pada orang tuanya. Permintaannya rupanya tidak dikabulkan hingga membuatnya kesal dan tidak sengaja membakar rumah orang tuanya. Korban-korban selagi masih direwangi pengumai kopor dian. Kebakaran melalap sebuah rumah di Gunung Kidul, Yogyakarta. Semuanya bermula dari judi online. Gara-gara judi online, seorang pria bernama Suryanto terlilit hutang. Tak punya uang untuk membayar hutang, ia pun meminta uang pada orang tuanya. Namun permintaannya tidak dikabulkan. Suryanto yang kesal menendang tungku yang sedang digunakannya untuk memasak mie. Ternyata api dari tungku menyambar daun kelapa dan membakar rumah beserta kandang hewan milik orang tuanya. Pemadaman api hanya bisa dilakukan secara manual karena kurangnya alat pemadam. Saat dimediasi, Suryanto mengaku khilaf dan meminta maaf atas perbuatannya. Saya atas nama pribadi memohon maaf atas kejadian kemarin sore dengan sebesar-besarnya. Atas kekhilafan dan kesalahan saya telah membuat kekacauan dan kerusakan yang sangat parah dan hingga menyusahkan warga sekitar dan juga Bapak polisi. Dan saya sudah menyesali perbuatan saya dengan sebesar-besarnya dan tidak akan mengulanginya seperti ini lagi. Dia memaafkan anaknya, diselesaikan secara kekeluargaan, artinya restorasi drastis, selesaikan secara keluarga. Dan dia berjanji tadi, rekan-rekan media sudah mengetahui semuanya, tidak akan mengulangi. Pihak Polsek Gendang Sari mengimbau kepada warga agar menjauhi judi online serta melapor ke polisi jika mengetahui adanya kegiatan judi online. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cikande, Kabupaten Serang, Banten ambruk. Ambruknya 2 ruang kelas ini karena kerangka kayu balok rapuh tak kuat menopang bangunan. Dua ruang kelas di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cikande, Kabupaten Serang ini ambruk. Kerangka kayu baloknya rapuh, terkena bocor sehingga tak dapat menopang bangunan. Selain 2 ruang kelas yang ambruk, juga masih ada beberapa ruang kelas lainnya yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Langit-langitnya pecah dan berlubang sehingga mengancam keselamatan siswa saat belajar. Tidak hanya itu, di banyak ruang kelas lain juga terlihat pintu yang sudah berlubang dan daun jendela yang copot. Yang bolong-bolong di atas itu nyaman nggak itu? Enggak. Nggak nyaman? Iya. Kenapa? Ini banyak apa sih itu hewan cicak kayak apa yang lewat. Di atas? Takut roboh nggak itu? Iya, takut roboh juga. Terus pengennya sekolahnya diapain? Dibagusin. Diapain itu? Dibagusin, direnov. Direnov. 2021-22 udah mulai itu, udah mulai lapuk ya yang bagus. Akhirnya di bulan Agustus September itu sekolah kita dikosongkan.
Karena P5 itu Agustus September kalau tidak salah, itu anak udah dipakai lagi digabung sekolahnya atau memakai ruang perpus. Akibat 2 ruang kelas ambruk, para siswa terpaksa dialihkan belajar ke ruang perpustakaan. Pihak sekolah berharap ada perbaikan dari dinas terkait agar kenyamanan dan keselamatan para siswa saat belajar terjaga. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran terus merangkak naik, mulai dari minyak goreng bersubsidi hingga cabai. Tak hanya pembeli yang mengeluh dan terpaksa mengurangi belanjaan, para pedagang juga resah dengan kenaikan harga yang membuat pemasukan mereka berkurang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran perlahan namun pasti terus merangkak naik. Tidak hanya minyak goreng bersubsidi, harga bahan pangan lainnya seperti cabai juga terus melejit. Bahkan peningkatan harga di sejumlah pasar tradisional meningkat hingga 2 bahkan 3 kali lipat karena para petani gagal panen dan kemarau panjang. Seperti di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga sejumlah komoditas pangan terus mencatatkan kenaikan. Peningkatan terjadi diantaranya pada cabai yang naik dari harga Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Sejumlah bahan pangan lain juga mengalami peningkatan. Tak hanya pembeli yang mengeluh dan terpaksa mengurangi belanjaan, para pedagang juga resah dengan kenaikan harga yang membuat pemasukan mereka berkurang. Cabai rawit, gula putih, itu lagi mahal. Apalagi ya? Minyak kita 16.000 sekarang. Ya. Kalau cabai yang paling mahal apa, Bu? Rawit merah. Rawit merah berapa sekarang? 100.000. Kalau belum tahu ini naiknya gara-gara apa sih? Gara-gara kan petani juga sekarang di kampung kan banyak yang nanam padi juga, jadi penghasilan kan berkurang. Bisa juga. Jadi ke kota itu penghasilannya kurang lah, misalnya pemasukannya. Ya pemirsa, belakangan ini informasi terkait penaikan harga sembako dan juga pelonjakan harga sembako yang terjadi di beberapa wilayah. Bahkan peningkatan ini juga dialami 2 hingga 3 kali lipat. Tempat kami melaporkan saat ini yakni di Pasar Johar Baru juga sedang mengalami peningkatan. Memang peningkatan ini juga di samping kami saat ini sedang ada beberapa harga sembako yang memang juga mengalami peningkatan. Salah satunya ini cabai yang mengalami peningkatan dari Rp80.000 kini sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Bahkan peningkatan lainnya yakni dialami oleh minyak kita yang awal mulanya Rp15.000 kini sudah menaik menjadi Rp16.000 per 1 liter. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan dikarenakan para petani di sejumlah wilayah sedang mengalami gagal panen dan juga mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Tentu hal ini menjadi sorotan bahkan menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan kembali harga komoditas pangan. Tentu hal ini juga menjadi harapan dan juga keluhan bagi para penjual maupun bagi para pembeli karena para penjual juga mengalami pemasukan yang kurang baik dan para pembeli juga mengurangi jumlah pembelian terutama bagi para pengusaha yang juga menggunakan beberapa komoditas pangan ini. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Metro Depok telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan yang dialami balita di salah satu tempat penitipan anak di Wensen School di kawasan Harjamukti, Depok. 2 orang saksi telah diperiksa, salah satunya merupakan orang tua korban. Kasus dugaan penganiayaan di salah satu tempat penitipan anak yang berada di Jalan Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok terekam CCTV. Dari rekaman CCTV yang terpasang di salah satu ruangan, terekam dugaan seorang pengasuh di tempat penitipan anak tersebut melakukan aksi kekerasan terhadap 2 orang anak. Meski begitu, polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Korban ya, itu sudah melakukan pelaporan tanggal 29. Terus kita sudah menindaklanjuti dengan memberikan laporan polisi. Sekarang kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua korban. Yang sudah diperiksa berapa orang? Ya sementara baru pihak korban aja. Ya. Kita sudah mencari informasi ke satpam sekitar. Berarti kalau yang diperiksa berapa sudah saat ini? Ya 2 ya. Nah untuk pelaku sendiri apa sudah dikantong identitasnya? Pelaku ya kita masih nanti nunggu hasil pemeriksaan dari korban ya. Sementara itu, salah satu orang tua yang anaknya bersekolah di lokasi kejadian, Ardan, mengatakan ia turut merasakan kekhawatiran atas kejadian tersebut. Terlebih korban adalah teman dari anaknya. Sebagai orang tua kaget karena baru dikasih tahu istri dari media sosial jam 6 sore kemarin. Kita sebagai orang tua kan juga panik juga ya kan. Nah, terus juga
anak saya sendiri pertama sampai sini masuk nangis gitu, wajar lah ya, mungkin baru perkenalan gitu. Nah kita sih juga nggak ada seujon di dalam hati, wah ntar anak gimana ya di dalam. Cuman makin kesini kok kayak sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, kok anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Sebelumnya viral di media sosial, video penganiayaan yang dialami sejumlah balita di tempat penitipan anak di kawasan Harjamukti, Depok. Sejak viral, peristiwa kekerasan terhadap 2 anak tersebut, tempat penitipan anak tampak terkunci dan tak ada aktivitas seperti biasanya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya penganiayaan batita di salah satu daycare di kawasan Harjamukti, Dinas Pendidikan Kota Depok yang meninjau lokasi mengatakan daycare tidak memiliki perizinan. Sementara tidak terima anaknya dianiaya, orang tua korban mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Dinas Pendidikan Kota Depok bersama Lurah Harjamukti, pengurus lingkungan setempat dan sejumlah orang tua siswa mengunjungi daycare yang viral pasca penganiayaan terhadap balita yang diduga dilakukan oleh pemilik daycare. Namun kedatangan Disdik yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok tidak bisa menemui pemilik daycare karena tidak ada di lokasi. Dalam kunjungannya, Sutarno mengatakan daycare tersebut tidak memiliki izin lengkap. Rekomendasi oleh Disdik hanya sebatas PAUD dan TK. Kalau memang dalam hal ini nanti adalah ada pelanggaran di mana di situ bisa kita untuk menutup atau memberi izin, tentunya akan kami lakukan. Sementara tak terima si buah hati mengalami penganiayaan saat berada di penitipan anak di kawasan Depok, Jawa Barat, orang tua korban didampingi kuasa hukumnya mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Cek lab, tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyebutkan bahwa Momar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan sehingga badan anak saya memar. Menanggapi aduan tersebut, Komisioner KPAI tidak akan mentolerir segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Untuk kasus kekerasan terhadap anak, kami KPAI tidak ada toleransi apapun. Semua pelaku kekerasan harus bertanggung jawab. Ironisnya, terduga pelaku penganiayaan merupakan pemilik tempat penitipan anak atau daycare itu sendiri yang juga seorang influencer parenting. Orang tua korban berharap pelaku penganiayaan terhadap buah hatinya bisa dihukum berat sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar negeri 39 Kota Palembang dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan. Korban mengalami mual dan muntah-muntah usai mengkonsumsi jajanan minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Sedikitnya 9 pelajar kelas 4 SD Negeri 39 Kota Palembang dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan. Diduga para siswa keracunan usai mengkonsumsi jajanan berbentuk minuman semprot berbagai rasa yang dijual di kantin sekolah. Usai menjalani pemeriksaan medis, 5 anak diperbolehkan pulang. Sementara 4 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, para korban dibawa ke puskesmas karena mengalami gejala mual dan muntah sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Usai kejadian, tim Badan Pengawas Obat dan Makanan mengambil sampel minuman semprot untuk dilakukan uji laboratorium. Petugas kepolisian juga meminta keterangan pedagang yang menjual jajanan tersebut. Istirahat, mungkin kesempatan itulah anak-anak jajan kan. Nah setelah jam 10 masuk anak-anak, guru agama masuk, guru bidang studi agama langsung ke anak-anak muntah. Terkait insiden keracunan massal ini, orang tua diminta waspada terhadap jajanan yang dikonsumsi para siswa di sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Anak anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya temannya hingga babak belur. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi terduga pelaku, korban, dan akan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Sembari menahan tangis, Bekti Mahakusuma Dewi menceritakan penganiayaan yang dialami putranya DSP.
Orang tua DSP terpaksa melaporkan 2 terduga pelaku, yang satu diantaranya merupakan anak anggota DPRD Gunung Kidul ke polisi karena menganiaya putranya hingga babak belur. Akibat penganiayaan ini, korban DSP menderita sejumlah luka di bagian wajah hingga leher. Yang luka itu bagian mata sebelah kanan, terus mulut sebelah kiri, terus kepala bagian kiri, terus yang pinggul sebelah kanan, terus sini bagian punggung itu memar-memar semua. Aparat Polres Gunung Kidul telah menerima laporan dugaan penganiayaan yang melibatkan anak anggota DPRD Gunung Kidul. Yang bersangkutan kumpul dengan teman-temannya di satu tempat, kemudian ada merayakan ulang tahun ya Bang ya, di temannya ada ulang tahun, temannya ada yang ulang tahun, kemudian merayakan bareng-bareng dengan mereka, dan kemudian pada tengah malam ada kejadian tersebut. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, terduga pelaku, dan juga korban. Dalam waktu dekat, kepolisian juga akan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satreskrim Polresta Tanjung Pinang membekuk satu keluarga komplotan pencurian di warung pedagang buah di kawasan Bintan Center Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam aksi pencurian yang terekam CCTV ini, para pelaku bahkan melibatkan seorang anak kecil. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pencurian di sebuah warung pedagang buah di kawasan Bintan Center Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ironisnya, aksi pencurian ini dilakukan oleh satu keluarga. Bahkan para pelaku melibatkan seorang anak kecil saat menggasak sebuah tas berisi uang jutaan rupiah serta handphone. Usai menerima laporan korban, polisi bergerak cepat untuk membekuk para pelaku di salah satu kawasan di Batam. Dalam pemeriksaan terungkap, para pelaku terdiri dari nenek, anak, menantu, dan cucu, di mana 2 diantaranya diketahui berstatus residivis kasus pencurian. Dalam aksinya, para pelaku berpura-pura berbelanja untuk mengalihkan perhatian pemilik warung. Baik pelaku yang laki-laki maupun pelaku yang perempuan itu berpura-pura belanja, cucunya eksekusi dan mengambil barang dan pergi ke meja kasir untuk membuka laci kasir. Kemudian setelah barang-barang sudah diambil, targetnya sudah diambil, yang si cucu langsung lari ke mobil. Pelaku yang dewasa ini, yang ibu-ibu ini, langsung bilang nggak jadi membeli dan langsung naik mobil dan kabur. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang senilai Rp8.679.000, 1 gelang emas, handphone, dan 1 mobil rental. Atas perbuatannya, satu keluarga pelaku pencurian ini ditahan di sel Mapolsek Tanjung Pinang Timur. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Setelah 3 bulan bungkam pasca ramainya kasus Vina, Ibtu Rudiana, ayah mendiang Muhammad Eki, akhirnya muncul di hadapan publik bersama kuasa hukum Vina, Hotman Paris. Ibtu Rudiana menyebut usai kematian anaknya, 8 terpidana ditangkap didasari keterangan 2 saksi, yakni Aep dan Dede. Nanti kalau kita bisi-bisi dikiranya kita konspirasi. Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, akhirnya muncul di hadapan publik. Bersama tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris, polisi aktif yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan ini buka suara perihal kasus yang kembali ramai dalam 3 bulan terakhir. Di hadapan awak media, Ibtu Rudiana mengungkapkan awal mula penangkapan ke-8 terpidana usai anaknya tewas. Ibtu Rudiana menyebut proses ditangkapnya 8 terpidana berawal dari informasi saksi Aep dan Dede yang saat itu bekerja di stem mobil di kawasan Jalan Perjuangan. Mendasari informasi dari saudara D sama Aksa, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dia saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Dalam kesempatan tersebut, Ibtu Rudiana juga membantah keterangan para terpidana yang mengaku disiksa saat ditangkap. Ibtu Rudiana juga tidak membenarkan jika Aep, Dede, dan Liga Akbar bersaksi atas perintahnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum 5 terpidana kasus kematian Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan penyiksaan dan penganiayaan para terpidana di awal kasus ini mencuat pada tahun 2016 silam.
Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno turut hadir dalam penutupan Mukernas Partai Perindo di Ayus Tower. Ia turut mengucapkan terima kasih atas undangan dan berbicara di hadapan para anggota legislatif Partai Perindo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam acara penutupan Mukernas Partai Perindo. Ia pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan dan berbicara di hadapan para anggota legislatif Partai Perindo. Anies mengajak para legislator terpilih dari Partai Perindo untuk bisa mengkritisi, mengawasi, hingga memperkaya kebijakan pemerintah agar kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk berbicara di hadapan para anggota legislatif terpilih Perindo yang nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia. Tadi saya menyampaikan pengalaman terkait dengan hubungan eksekutif dan legislatif dan bagaimana bisa bekerja bersama agar di satu sisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh eksekutif itu bisa diawasi, bisa diperkaya, bisa dikritisi agar menjadi lebih baik. Selain Anies, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir dalam Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Partai Perindo. Dalam kesempatan ini, Sandiaga mengaku menunggu kontribusi Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, sesuai dengan tagline transformasi bangkit sejahterakan Indonesia, kita sangat menunggu peran dan dorongan kontribusi Perindo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Partai Perindo mengadakan musyawarah kerja nasional di tanggal 29 hingga 31 Juli. Di hari terakhir Mukernas, dilaksanakan pula sidang pleno yang akan membahas penataan untuk kemajuan partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Priska, ini ada rekomendasi bagi pemirsa yang suka sekali makan makanan Jepang. Ada rekomendasi makan untuk Anda, yaitu tempura rice bowl. Berada di kawasan pasar modern di Bintaro, Tangerang Selatan, tempura rice bowl ini sangat laris karena menyajikan rasa bintang 5, namun harganya terjangkau. Berikut liputan dari Aulina Yasha. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Fresh Market, lebih tepatnya di Pasar Modern yang berada di wilayah Tangerang Selatan di Bintaro. Ini saya kebetulan lagi BM dan pengen banget makanan-makanan Jepang nih kayaknya yang enak, dan saya udah coba pesen di tempura. Kira-kira seperti apa makanan Jepang tempura yang ada di sini? Yuk ikuti saya. Enggak bang, aku mau pesan yang ini deh. Super Sugiono Tendon sama yang Mario West tempura. Dua-duanya itu ya mas ya? Baik. Sip, makasih ya. Nah, pemirsa, ini makanan Jepang yang tadi saya udah bilang di awal nih. Ini ada dua menu, yang ini Super Sugiono Tendon sama yang ini adalah Mario Wase tempura. Perbedaannya adalah yang tendon ini pakai nasi dan telur, kalau yang Mario Wase tempura ini cuma gorengannya aja. Dan kuahnya pun berbeda, kalau yang Mario Wase ini asin, gurih, kalau yang ini lebih ke ada manis-manisnya. Kalau gitu kita langsung coba yuk. Tahu sausnya. Nah ini tendonnya tadi saya bilang ya pemirsa, ini ada telurnya dan saya mau cobain pakai kuahnya yang katanya ini manis gurih gitu. Kita cobain ya masukin kuahnya. Haus ya pemirsa.
Nah pemirsa, ini yang tempuranya, ini sebetulnya hampir sama kayak tadi, cuma ini nggak pakai nasi, jadi cuma gorengannya aja nih. Kalau mungkin pemirsa pengen langsung tanpa nasi, nah bisa cobain beli yang ini. Dan juga kuahnya ini katanya gurih, kita coba ya. Pemirsa, kuahnya tuh gurih banget, super duper cocok banget digabung sama tempuranya, dan tempuranya pun kriuk banget dan masih anget ini ya. Dan juga ini selain ada udang, di sini juga ada ubi kriuk gitu. Kayaknya ini enak juga nih, mau pakai kuahnya, saya mau cobain ya. Nah pemirsa, saya udah kenyang banget nih ya, tadi udah nyobain makanan Jepangnya ini. Ini ada tempura sama tendonnya, dan kuahnya pun tadi ada yang gurih dan juga ada yang manis kegurih-gurihan gitu. Dan ini dua-duanya tadi saya juga pakai nasi sama telurnya, ini juga enak banget, ditambah kuah jadinya lebih gurih. Dan untuk udang ini benar-benar keraup banget dan juga tadi masih anget. Jadi semuanya 100 deh pokoknya. Dari Bintaro Tangerang Selatan, Aulina Iyasya, Dadi Bernadi, Ainis melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Sabrina Sila. Dan saya Priska Mopilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. jumpa.